Segalanya ya Bapak, Amin. tidak ada yang lain. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mengenal kasih karunia-Mu ya Bapak, Amin Tuhan. sehingga kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan terang benderang di hadapan kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan selama tahun 2020 dengan segala tantangan pandemi virus corona. Tapi Tuhan memberikan kami panjang umur, Amin. kesehatan yang baik dan damai sejahtera hingga menyeberang di tahun 2021 ini Tuhan. Dengan segala harapan yang kami letakkan kepadamu ya Bapa, di atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami berdiri ya Tuhan Yesus. Dan kami akan melangkah terus ya Bapa untuk menyambut segala kehendak-Mu yang Kau nyatakan bagi kami dan melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Menikmati segala berkat dari surga yang memampukan kami Tuhan Yesus menghadapi segala tantangan, dan kami percaya badai pasti berlalu, tapi orang-orang benar akan bertahan terus dan hidup di dalam kehendak-Mu dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi, pada siang hari ini Tuhan, kami jemaat kudus-Mu bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau karuniakan ya Bapa. Terutama berkat dari surga ya Tuhan, yang Kau karuniakan ya Tuhan Yesus, melalui penyataan-penyataan kebenaran firman Tuhan yang dibukakan rahasia, yang menguatkan hati dan pikiran dan roh dan jiwa kami ya Bapa, sehingga kami dimampukan ya Tuhan Yesus untuk tetap hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kemurahan hati-Mu ya Bapa, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di minggu pertama, di saat kami Tuhan melaksanakan ibadah kami hari ini, kami mau Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus, ingin mengenal lebih dalam lagi Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terus menyertai, memampukan kami Tuhan Yesus dan membimbing dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Kami dicelikan mata rohani kami Tuhan, dikaruniakan hikmat yang lebih besar lagi dari surga, sehingga kami melihat seluruh kehendak Tuhan yang telah Kau nyatakan bagi kami, dapat kami nikmati, kami jalani, dan kami bagikan semuanya itu Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Oke. Baik, ya. Sekali lagi, salam Bapak Ibu Saudara. Salam, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita semua sama seperti pada umumnya orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, pasti inginnya supaya di tahun 2021 ini kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Lebih dekat kepada Tuhan, atau lebih memahami lagi makna daripada kehidupan kita di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita melewati tahun 2020, kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang telah diperbuatnya dalam kehidupan kita, dan itu sudah direfleksikan tadi melalui kesaksian atau berbagi pengalaman dari saudara-saudara kita. Puji Tuhan, semuanya adalah kegembiraan iman, ya, sukacita, dan kita mau hidup kita terus dipakai oleh Tuhan untuk bisa menyatakan kasih karunia-Nya yang ajaib. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah karena itu hari ini saya ingin mengajak kita mengawali firman Tuhan di tahun 2021 ini, saudara-saudara. Minggu pertama ini saya ingin kita memahami lagi dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita terus menemukan ya apa yang Allah kehendaki bagi kita, apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, supaya kita bisa terus memuliakan Dia seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita, gereja tubuh Kristus ini.
Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya mengajak kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 18, ya, Lukas pasalnya yang ke-18. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Ya. Lukas pasal 18 ayat 31, kita akan baca sampai ayatnya yang ke-34. Sudah? Kita baca. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Ayat 34. Akan tetapi mereka, siapa mereka di sini Bapak Ibu Saudara? Ke-12 murid Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya. Dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Apa yang tidak mereka mengerti, Bapak Ibu Saudara? Arti daripada perkataan Yesus. Siapa yang tidak mengerti ini? 12 murid. Loh, harusnya murid, apalagi mereka adalah rasul, harusnya mereka mengerti kan? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, harusnya mengerti. Begitu. Tetapi dikatakan di sini bahwa mereka tidak mengerti semuanya perkataan Yesus itu, dan arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Kok bisa ya? Memangnya yang dikatakan Yesus apa, Bapak Ibu Saudara? Nah, orang-orang yang mengikuti Yesus, ya, ini saja mereka ini adalah rasul-rasul kan? Kok bisa ya? Mana lebih tinggi rasul daripada kita? Rasul. Nah, kalau mereka saja tidak mengerti apa perkataan Yesus, bagaimana orang biasa ya? Tapi bukan soal jabatan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Sidaputar, dalam pengalaman beliau. Soal firman Tuhan itu bukan soal jabatan. Bukan tingginya sekolah seseorang atau pengetahuan seseorang, tidak. Ya kan? Ini adalah bagaimana Tuhan mengaruniakan hikmat kepada seseorang. Amin. Dan untuk itu kita tahu, bahkan murid-murid ini kan sebenarnya profesi mereka banyakan adalah profesi biasa, bukan orang-orang yang berjabatan tinggi kan. Ada yang nelayan, yang dianggap itu adalah orang-orang yang dianggap secara sosial marginal dalam tingkat pengetahuan atau kedudukan dalam jabatan di masyarakat kan, orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi. Saudara-saudara, tapi ini persoalan bagaimana Tuhan mengaruniakan hikmat, apa yang Dia kehendaki kepada manusia itu, ya. Dan inilah kenyataannya Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus belum tentu mereka mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus yang paling terpenting untuk dipahami oleh manusia. Apalagi seorang pengajar, apalagi seorang pengkhotbah, kalau tidak memahami hal yang terpenting yang dinyatakan oleh Kristus, bagaimana dia bisa menolong orang lain? Inilah fakta yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan semuanya itu tidak, sama sekali tidak mereka mengerti. Ya, apa yang tidak mereka mengerti Bapak Ibu Saudara? Tadi dikatakan di ayatnya yang ke-31 itu, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis para nabi
mengenai anak manusia akan digenapi. Ini sudah ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan di kitab Kejadian sudah dinyatakan oleh Musa. Di ayat 15 pasal 3 dikatakan bahwa akan ada permusuhan antara benih perempuan dan benih daripada iblis. Benih daripada perempuan itu tumitnya akan dipatuk, tetapi kepala daripada keturunan iblis itu kepalanya akan diremukkan, ya. Dan nabi-nabi dikatakan sudah bernubuat, sudah berbicara tentang anak manusia, ya, dan akan digenapi tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu tidak tersembunyi, itu bukan rahasia. Mengenai Yesus Kristus yang bagaimana, saudara-saudara? Kalau mengenai Yesus Kristus sebagai Mesias, itu orang Israel sebagai anak Daud, orang-orang Israel dengan mudah saja mereka menangkapnya. Yesus Kristus yang akan menjadi raja bagi mereka, orang-orang Israel mungkin lebih mudah memahaminya. Tetapi bahwa inti daripada kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, itulah yang harus mereka tangkap, itulah yang harus mereka mengerti terlebih dahulu. Di ayat 32 dikatakan, sebab ia siapa ia? Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. 33. Mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Ini yang harus diberitakan. Amin. Ini yang harus mereka mengerti. Harusnya mereka mengerti, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Dikatakan semuanya itu sama sekali mereka tidak mengerti, tidak percaya, tidak mengerti bahwa Yesus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk menebus dan mengampuni segala dosa umat manusia. Mereka tidak mengerti hal itu, saudara-saudara. Murid-muridnya tidak mengerti hal itu. Padahal itu adalah inti pokok daripada iman orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Bisa nggak disebut sekarang ini orang Kristen tapi tidak percaya Yesus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga? Bisa nggak dikatakan orang Kristen? Bisa disebut? Sekali lagi, bisa nggak saat ini dikatakan seorang itu adalah Kristen tapi dia tidak percaya Yesus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga? Bisa nggak dikatakan? Bisa nggak dikatakan itu orang Kristen? Nah, ini Petrus, Yohanes dan Yakobus tidak percayakan hal itu. Bisa nggak kita bilang mereka orang Kristen? Ini sudah saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Faktanya bahwa rasul-rasul itu mereka tidak mengerti tentang kabar baik yang kita beritakan saat ini. Amin. Ya, mereka tidak mempercayai kabar baik, Injil keselamatan, Injil kasih karunia yang kita beritakan saat ini menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya tanpa perbedaan suku dan bangsa dan golongan. Maka ini yang sangat penting untuk kita beritakan saat ini. Amin. Mereka tidak percaya saudara Yesus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena disitulah kemenangan terhadap dosa. Amin. Disitulah kemenangan terhadap maut yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan menjadi milik setiap orang yang percaya, sehingga di dalam dia tidak ada dosa. Amin. Sekarang dikasih Tuhan Yesus tadi yang disaksikan oleh Bapak kita di depan tadi, itu menarik. Karena apa? Karena iblis menghendaki semua orang harus merasa dirinya adalah berdosa. Harus merasa dirinya adalah orang berdosa. Karena upah dosa adalah
maut. Tapi Allah menghendaki kita harus mengakui diri kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Karena darah Yesus yang tertumpah di Bukit Kalvari, Dia mati dan Dia dikuburkan dan Dia bangkit untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Amin. Dan tidak mungkin hidup kekal ada di dalam diri orang yang masih berdosa. Tidak mungkin. Dijamin 100%. Hanya di dalam diri orang yang sudah dikuduskan, atau hanya di dalam diri orang yang sudah kuduslah hidup yang kekal itu ada. Itulah sebabnya Yesus menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Karena kita itu di dalam Dia bukanlah orang yang berdosa. Sebab di dalam Yesus tidak ada dosa. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita akan melihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-26, bahwa di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini, saudara, disinilah pertama kali adanya sebutan orang Kristen. Betul ya? Iya. Kita baca, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Amin. Ya, di Antiokhia lah pertama kali mereka disebut sebagai orang Kristen. Dan kita tahu, saudara-saudara, bahwa rasul bangsa lain, Rasul Paulus itu diselamatkan pada Kisah Para Rasul 9. Ya. Dan di pasal 11 dikatakan, disitulah mulai disebut adanya apa? Orang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang percaya akan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan berdasarkan anugerah Allah. Ya. Bedakan saudara, tadi dikatakan bahwa murid itu, Yohanes, Petrus dan Yohanes dan yang lainnya, Yakobus, mereka meskipun tidak mempercayai kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, toh mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Betul? Kenapa bisa Bapak Ibu Saudara? Karena bagi bangsa Israel, kepada mereka jalan keselamatan yang Tuhan tetapkan adalah berdasarkan perjanjian Allah dengan Abraham. Dan melalui keturunan Abraham, seluruh umat Israel ya dan melalui perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya, bahwa melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, mereka akan diberkati. Bahwa Yesus akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Dan Yesus ini adalah anak Daud. Yesus ini adalah anak manusia. Ya. Tidak secara spesifik, saudara-saudara, tidak secara khusus. Bisa dibesarkan sedikit. Tidak secara khusus orang Israel itu diminta untuk mempercayai kematian, kebangkitan daripada Yesus Kristus, kenaikannya sebagai dasar bagi mereka untuk memperoleh keselamatan. Betul, saudara?
Itulah sebabnya tadi, meskipun Petrus, meskipun Yohanes, meskipun Yakobus itu, bagi mereka tersembunyi berita tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Toh mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Mereka adalah murid-murid Yesus Kristus. Ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini tidak ada orang yang bisa dikatakan menjadi pengikut Yesus yang sejati tanpa dia menerima pengampunan, tanpa dia menerima penebusan segala dosa berdasarkan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Tidak mungkin. Dan disinilah letak daripada kekeliruan daripada banyak gereja-gereja. Mereka lebih banyak memberitakan Injil tentang hal-hal yang bersifat dengan pemulihan secara jasmani, padahal itu adalah kabar baik yang secara khusus kepada bangsa Israel. Ya, saudara-saudara, ada kekeliruan yang besar di dalam pemberitaan di mimbar-mimbar kekristenan saat ini. Mereka lebih banyak memberitakan tentang hal-hal yang bersifat bagaimana perbaikan-perbaikan moral, bagaimana perbaikan-perbaikan tentang perilaku, tapi semuanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan yang mereka lakukan. Tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Sebab Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak bisa, saudara. Perbaikan-perbaikan terhadap hidup kita tidak bisa mengandalkan dengan apa yang kita lakukan. Harus mengandalkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Amin. Iya. Ini yang paling penting untuk disampaikan dan yang harus kita pahami. Di tahun 2021 ini kita akan menyampaikan berita kabar sukacita ini kepada semua orang, saudara-saudara. Ya, perubahan hidup ada di sana. Mari kita buka dulu, saudara-saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. Sudah semuanya? Ya. Kita baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Selamat datang Ibu Endang. Terima kasih Bu. Ya, kita dari 1 Korintus 15 ya Bu, bacaan kita. Oke. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul bangsa lain. Siapa dia? Rasul Paulus. Pesan yang terpenting dia katakan, telah kusampaikan kepadamu apa yang telah kuterima sendiri. Langsung dari siapa? Langsung dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang di mana? Yang sudah bangkit dan naik ke surga. Kalau Petrus itu menerima pesan dari Yesus yang masih hidup secara daging, yaitu manusia. Karena memang Yesus bagi mereka adalah sebagai Mesias, yaitu manusia yang akan memerintah di tengah-tengah dunia ini nanti. Ya. Tapi Paulus, saudara-saudara, mengatakan yang paling penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri dari Kristus. Dari Kristus yang ditinggikan di surga, ya, sebagai kepala gereja bagi kita. Apa yang paling penting, saudara-saudara? Dikatakan bahwa ia telah mati karena dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita, karena segala dosa kita. Ya. Dimulai dari sini, saudara-saudara. Dimulai dari sini. Kalau bangsa Israel itu dimulai dari janji. Janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bagi kita bukan dimulai dari janji, bukan dimulai dari perjanjian.
Karena Tuhan Allah tidak pernah mengikat perjanjian kepada namanya bangsa-bangsa lain di luar Israel. Tapi Tuhan memulai hidup baru kita. Tuhan memulai berkat-Nya. Tuhan memulai kebaikan-Nya, kemurahan hati-Nya dari mana? Dari berita ini. Amin. Berita apa? Kristus telah mati menghapus semua dosa kita. Amin. Kita berdiri dan mengawali hidup kita yang baru dari kebenaran ini. Mempercayai kebenaran yang absolut ini. Kebenaran yang mutlak ini. Bahwa Kristus telah mati mengampuni semua dosa-dosa kita. Saudara, disitulah terdapat keselamatan. Amin. Saudara, biar juga menjelaskan tentang historis daripada Yesus Kristus. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia dan seterusnya. Saudara-saudara, segala macam tentang kemanusiaannya dan tentang ketuhanannya. Saudara bercerita dan bisa menjelaskan semuanya itu. Tapi tanpa berita yang satu ini, semuanya itu adalah sia-sia. Kenapa saudara-saudara? Karena di situ tidak terdapat keselamatan hidup yang kekal. Disinilah dimulai keselamatan hidup yang kekal. Di mana? Mulai dari pemberitaan Kristus mati mengampuni semua dosamu. Amin. Siapa yang percaya pasti diselamatkan. Saudara, kalau orang belum mempercayai ini, hal yang terutama ini, berita yang terbaik dan yang terluar biasa ini, nanti orang akan selalu berbicara tentang apa? Oh, tidak bisa, tidak segampang itu, tidak semudah itu, harus dengan begini, harus dengan begitu, harus dengan begini. Itulah kebingungan yang terjadi, Pak. Bapak Ibu, kebingungan yang terjadi di dalam diri orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, tapi belum mempercayai inti daripada iman yang sebenarnya itu. Amin. Ya. Jadi jangan heran saudara-saudara, kalau tadi disaksikan di sini, oh tidak bisa, harus begini, harus begini, harus begini. Itulah hukum Taurat. Amin. Itulah orang yang masih diperintah oleh hukum Taurat dengan berbagai macam peraturan-peraturan, tapi tidak bisa melakukannya. Dan makin lama makin mundur, makin lama makin kendor, makin lama makin menghilang. Karena apa? Karena Yesaya sudah mengatakan, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya. Cobalah tambahkan sesuatu terhadap pekerjaan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib, semuanya akan bubar. Apa usaha manusia itu? Tapi kalau percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, semua dosamu telah diampuni. Disitulah permulaan daripada keselamatan. Amin. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayatnya yang di dalam Kolose pasal 2, kita lihat lagi Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Sudah Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di situ, kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Meskipun dahulu kamu tidak disunat oleh dan telah mati oleh karena pelanggaranmu, karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi sekarang kita adalah orang yang telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Amin. Sesudah Yesus Kristus bangkit dari kubur pada hari yang ketiga, Yesus hidup. Hidupnya hidup yang bagaimana, saudara-saudara? Hidupnya adalah hidup yang kekal. Dan kita sudah bangkit bersama dengan Dia. Sehingga kita pun sekarang ini menerima hidup yang kekal. Ya. Bagaimana kita bisa diberikan hidup yang kekal, saudara-saudara? Dikatakan di situ tadi, sesudah siapa? Sesudah Yesus Kristus mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Ada orang yang bilang Yesus mati menebus dosa, tapi dosa yang ditebus adalah dosa yang dulu saja. Iya kan?
Yang sekarang katanya belum, apalagi yang besok belum. Kita masih harus berusaha untuk menebus dosa itu katanya. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah jelas dikatakan di sini bahwa di ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu semuanya ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semuanya itu sudah ditiadakan. Ancaman-ancaman hukuman terhadap kita, semuanya itu sudah ditiadakan oleh Kristus. Semuanya surat hutang kita sudah dirobek dan dipakukan di atas kayu salib. Makanya tadi saya katakan, firman Tuhan katakan, keselamatan itu ada di dalam pemberitaan Yesus mati menghapuskan semua dosa, saudara. Dan ini adalah berita yang paling tidak disukai oleh iblis. Ini adalah kabar baik yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang tidak mencintai atau merindukan kebenaran. Ya, supaya memungkinkan atau sedapat-dapatnya iblis mengalihkan perhatian manusia itu kepada berita palsu, Injil palsu. Injil palsu itu bagaimana, saudara-saudara? Injil palsu itu memberitakan keselamatan manusia diperoleh dengan iman ditambah dengan perbuatan. Nah, itu yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal 1, bahwa kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang dia beritakan, maka dikatakan apa? Terkutuklah dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tugas kita, beban kita, dan kerinduan kita, dan pergumulan kita bersama-sama menjadi harapan kita semuanya, saudara-saudaraku, adalah bagaimana supaya kabar baik, berita keselamatan yang dari Kristus ini bisa kita sampaikan secara masif, secara meluas kepada semua orang. Tetapi kita harus memahami dulu, saudara-saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk tugas yang sangat mulia ini. Kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 20. Mari saudara-saudara, Kisah Para Rasul 20. Di sini Rasul Paulus memberikan contoh teladan yang sangat luar biasa, teladan yang sempurna, bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepada Tuhan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, dan dia mau supaya harga yang termahal yang dia bayarkan benar-benar bisa dilakukan dengan tugas dan tanggung jawab yang dia terima dari Tuhan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan apa? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang apa? Tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Apa taruhannya? Apa yang kita akan pertaruhkan, saudara-saudara, kalau Paulus sudah melakukannya? Nah, ini tantangan buat kita, ya, bahwa Tuhan memberikan value, Tuhan menghargai hidup kita kalau terhubung dengan tugas yang sangat mulia ini. Amin. Tapi jangan khawatir, saudara-saudara, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala apa yang kita perlukan. Amin. Karena tidak ada komandan yang memerintahkan anak buahnya untuk berperang atau untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan kelengkapan kepadanya. Amin. Tapi di sini Paulus sebagai rasul kita, sebagai teladan kita, saudara-saudara, sudah memberikan contoh yang terbaik. Ya, bukan tidak ada contoh yang terbaik. Dia katakan apa? Aku siap untuk membayarkan dengan apa? Dengan nyawaku sendiri. Apakah itu sia-sia? Apakah itu berarti bahwa dia akan mati tanpa suatu penghargaan? Tidak.
Nanti akan kita lihat saudara-saudara bagaimana Tuhan memberikan apresiasi, bagaimana Tuhan memberikan pahala, bagaimana Tuhan memberikan mahkota kepadanya yang sangat luar biasa atas komitmen yang sudah Dia nyatakan kepada kita melalui firman Tuhan ini, ya. Jadi saudara-saudara, yang sangat terpenting dikatakan tadi adalah apa? Aku dapat mencapai apa? Garis finish. Amin. Nah, disinilah harga diri kita. Disinilah saudara-saudara disinilah kita melihat identitas diri kita, bahwa dikatakan akan sampai menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepadaku, kepada kita semua, untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi 12 rasul Yesus, Petrus, Yohanes dan Yakobus dan yang lainnya tidak mengetahui apapun tentang program rahasia yang Allah nyatakan melalui Rasul Paulus tentang gereja tubuh Kristus yang saat ini ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Kolose pasal 1. Mari kita lihat dulu di dalam kitab Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Ya. Mari saudara. Sudah? Kolose pasal 1 ayat 23 sampai ayat 26. Mari. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Amin. Inilah visi dan misi kita di tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya, yaitu rahasia yang tersembunyi yang dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Amin, saudara. Jadi ketika saudara bersaksi kepada mereka, ketika saudara bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan ini, kalau mereka ada perlawanan, ada penolakan, memang saudara, rahasia itu belum dibukakan kepadanya. Amin. Belum. Tapi melalui orang-orang kudusnya lah itu bisa dinyatakan kepada mereka. Ya, amin. Jadi jangan heran saudara. Saudara juga jangan tersinggung, jangan lekas tersinggung, jangan kecewa. Amin. Iya. Karena memang kepada mereka belum dibukakan rahasia ini. Kenapa belum dibukakan rahasia ini? Karena katanya di sini itu dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Amin. Sedangkan yang berbicara dengan kita, yang mendengarkan kesaksian kita, mengaku selalu adalah orang berdosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena di sini dikatakan rahasia ini tersembunyi berabad-abad lamanya, dari turunan ke turunan dan dari generasi ke generasi. Itulah makanya tadi Petrus pun, Yohanes pun, Yakobus pun, saudara, tidak mengerti akan hal itu. Tapi saudara dan saya dikaruniakan oleh Tuhan dengan cuma-cuma kebenaran itu. Amin. Iya. Maka dengan penuh sukacita kita menyambut apa yang Tuhan inginkan agar kita semua mau membagikan itu kepada semua orang. Ya.
Saudara, kita lihat lagi di dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Ya. Sudah? Kita baca. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, dan telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Amin. Memberitakan kekayaan siapa? Kristus kepada siapa? Kepada kita orang-orang bukan Yahudi. Kepada kita bukan orang Israel. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tersembunyi di dalam Allah berabad-abad lamanya, saudara-saudara. Wah, itu pasti sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, pasti sesuatu yang sangat luar biasa dan pasti istimewa orang-orang yang menerimanya. Amin. Iya. Kalau saudara punya suatu rahasia, lalu saudara simpan itu lama sekali, lalu saudara memberitahukan kepada orang yang saudara anggap layak mendengarkan dan saudara percayai, itu pasti sesuatu yang sangat penting sekali. Amin, saudara. Tidak mungkin saudara menyimpan sebuah rahasia lama sekali dan bahkan di sini berabad-abad lamanya, lalu dibukakan kepada orang yang dikehendakinya. Itu pasti sesuatu yang sangat luar biasa dan itu pasti tak ternilai harganya. Amin, saudara. Iya, itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Amin, saudara. Di dalam Kristus tidak banyak orang tahu hal itu. Tidak banyak orang yang tahu akan hal itu. Ya. Orang-orang Israel, mereka hanya tahu Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah Raja, Yesus itu adalah penyembuh, Yesus itu adalah yang memberikan segala keperluan mereka di dunia ini. Tapi mereka orang Israel tidak pernah tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat rohani yang terindah di dalam surga bagi mereka. Mereka tidak tahu itu, karena memang tidak pernah dibukakan bagi mereka, dan memang bukan bagian mereka. Itu adalah bagian kita. Amin, saudara. Amin. Ini adalah bagian berkat bagi kita, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Jadi kita bersyukur bahwa kita ini bukan bagian dari orang Yahudi. Ya. Meskipun orang Yahudi itu adalah milik Allah karena perjanjian dengan Abraham, tetapi berkat yang ada pada mereka tidak perlu kita harus mengambil bagian di sana. Karena kepada kita Tuhan sudah mengaruniakan berkat yang terbaik di dalam surga. Amin. Saudara, dikatakan tadi di ayat 10, supaya sekarang oleh jemaat, oleh siapa? Jemaat. Oleh jemaat. Jemaat mana ini? Jemaat Kudus. Jemaat Kudus ya. Orang percaya. Orang Israel itu juga banyak orang percaya. Ini adalah orang kudus, gereja tubuh Kristus. Yang ditempatkan di mana? Di surga. Ingat saudara, orang Israel itu ditempatkan di bumi baru, di Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Sedangkan tubuh Kristus itu adalah kelompok orang percaya yang akan dibawa oleh Kristus di awan-awan dan yang akan ditempatkan di atas di surga. Amin. Harus dibedakan. Dan saudara, ini adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus, supaya jelas pengharapan mereka di mana nih? Ya. Saat ini pengharapan setiap orang percaya adalah naik ke atas. Amin. Bukan turun di bumi. Ya. Bedakan saudara. Ketika Yesus datang menjemput kita, dia ada di mana? Dia ada di atas. Akan berjumpa kita dengan Yesus di mana? Di atas, di awan-awan, saudara-saudara. Tapi kalau ketika Allah memulihkan kembali umatnya Israel, mengurusi kembali umatnya Israel, mereka akan bertemu dengan Yesus di mana? Di bumi. Amin. Ini rahasia yang banyak orang tidak tahu, saudara-saudara. Tidak peduli setinggi apapun pendidikan mereka. Ya. Tapi kepada orang kudusnya,
dibukakan rahasia ini. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah suatu rahasia yang sangat diberkati oleh